Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohim dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Huda semester 4. Baik, di sini saya ingin menjelaskan yaitu tentang pembelajaran interaktif, yaitu yang berjudul tentang meraih kesuksesan dalam kompetisi dalam kebaikan. Baik, materinya meraih kesuksesan dalam kompetisi dalam kebaikan, yaitu ini yang pertama. Kita simak teman-temannya. Tujuan pembelajaran mampu membaca dan menghafal ayat serta hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, memahami makna dan tafsir dari ayat dan hadis tersebut, menunjukkan perilaku positif seperti kerja keras, kejujuran, dan semangat beramal dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tujuannya untuk anak-anak yang mempelajari tentang ini tadi. Kisah inspiratif sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya sudah saya singkat ya, karena untuk mempercepatlah. Dalam perang Tabuk, para sahabat berlomba-lomba menyumbangkan harta demi kepentingan umat. Utsman bin Affan menyumbangkan 300 unta, Umar menyumbangkan setengah harta, dan Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Dan ini menunjukkan bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan adalah tradisi mulia yang dicontohkan generasi terbaik umat Islam. Baik, selanjutnya. Pesan moral dan tadabbur. Melalui kegiatan mengamati gambar atau kisah nyata, siswa diajak merenungi pentingnya membantu sesama, bersikap sportif, dan bekerja keras. Semua itu mencerminkan kompetisi dalam kebaikan dan membentuk etos kerja yang islami. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ayat ini menekankan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya menjadi pedoman hidup umat Islam, mengajak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Meskipun manusia memiliki syariat yang berbeda, semua akan diuji oleh Allah dan kembali kepadanya. Selanjutnya Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, menyadari bahwa semua amal akan dilihat oleh Allah dan Rasul kaum mukmin. Jadi semua amal yang kita kerjakan baik di dunia ini nantinya kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu teman-teman. Makanya kita harus memberikan yang terbaik, selalu beribadah yang terbaik. Selanjutnya menyadari bahwa setiap amal akan dibalas dengan adil, baik ataupun buruk. Perlu teman-teman kita tahu ya, semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan adil besok dibalasnya, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik, semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sampean atau teman-teman semua berbuat baik, tentunya kita akan dibalas oleh dengan kebaikan. Ataupun sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, tentunya kita akan dibalas dengan keburukan. Ada pepatah yang mengatakan yang kau tanam dan yang itu kau tuai. Itu ketika kamu menanamkan sikap yang baik, tentunya kita akan dibalas dengan kebaikan juga. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan yang jahat, tentunya kita akan dibalas kejahatan. Dan Allah itu adil, teman-teman. Selanjutnya, langkah M6 dalam berbuat baik. Langkah-langkah. Satu, yang pertama, mulai doa dan basmalah agar amal berkah. Jadi sebelum melakukan kegiatan aktivitas apapun atau sebelum melakukan pekerjaan apapun, tentunya kita selalu berdoa dan paling enggak membaca basmalah lah. Agar apa? Agar amal kita yang kita kerjakan itu berkah, teman-teman. Yang kedua, optimis dan semangat supaya konsisten dan tidak mudah menyerah. Tentunya ya itu tadi, ketika kita bekerja tetap optimis dan semangat agar tidak mudah menyerah, teman-teman.
Yang ketiga, istiqomah, karena amal baik harus terus dilatih. Emang ini istiqomah itu perlu perlahan-lahan. Jadi kalau mau istiqomah tidak harus langsung, harus pelan-pelan, step by step lah bahasanya itu. 4, ilmu. Nah, agar amal dilakukan dengan cara yang benar. Nah, ini teman-teman, tentunya kita harus memiliki ilmu yang baik tentunya. Karena ada gini, syair apa ya itu? Gini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, fa'alaihi bil ilmi. Bahagia di dunia harus dengan ilmu, bahagia di akhirat harus dengan ilmu, bahagia keduanya harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Nah, gitu teman-teman. Tentunya kita harus perbanyak amal. Insya Allah kalau kita sudah beramal, nanti derajat kita akan dinaikkan. Jadi kelihatan ketika nanti kita sudah punya amal, tentunya kita akan dihormati oleh semua orang. Kita akan diajeni bahasanya teman-teman seperti itu. Makanya bagi teman-teman semua, mumpung masih muda, ayo kita berbanyak mencari ilmu. Karena ilmu akan menjaga kita. Baik, poin selanjutnya kerjasama supaya manfaat lebih besar. Nah, ketika kita bekerjasama dengan teman-teman kita, tentunya kita akan ringan lah, tidak berat ketika kita bekerja sama dengan teman-teman atau siapa gitu ya. Yang poin yang keenam, tiru dan modifikasi kebaikan orang lain. Nah, ketika kita melihat orang lain berbuat baik, nah kita ambil. Makanya kita tuh harus berteman-teman dengan siapa saja. Yang penting kita bisa gimana? Bisa menyesuaikan lah. Oh, ini teman kita sudah. Oh, teman kita ini berbuat baik. Nah, kita harus ikut yang baik-baik, jangan yang buruk. Ketika diajak yang buruk, jangan mau. Kita harus tidak boleh ikut mereka seperti itu. Jadi ketika ada teman berbuat baik, kita harus mengikuti seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu manfaat kompetisi dalam kebaikan. Nah, yang pertama mendapat ridho Allah, jelas sekali. Yang kedua memperbaiki diri terus-menerus. Nah, yang ketiga menjadi pribadi disiplin dan tanggung jawab. Ketika kita berkompetisi dalam kebaikan, tentunya menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab kepada apapun dan siapapun itu, dalam pekerjaan atau gimana, menyebar manfaat bagi orang banyak. Nah, ini juga menyebar manfaat bagi orang banyak. Tentunya kita hidup di dunia ini harus gini, kan ada hadis itu, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Yang terakhir mempererat persaudaraan. Nah, tentu ketika kita berkompetisi dalam kebaikan, tentunya kita akan mempererat tali persaudaraan kita kepada manusia lain. Nah, kadang-kadang kita kan makhluk sosial. Baik, next. Etos kerja dalam Islam. Nah, ini yang kita bahas tadi. Pengertian etos kerja adalah semangat bekerja keras sebagai bentuk ibadah. Nah, kerja keras sebagai bentuk ibadah. Jadi tidak cuma-cuma kita bekerja keras. Kerja keras adalah sebagian bentuk ibadah. Rasulullah sejak kecil sudah berdagang dan para sahabat juga bekerja mandiri. Nah, ini Rasulullah saja sudah kecil sudah bekerja, berdagang. Bekerja dalam Islam bertujuan yang pertama meridhoi Allah. Nah, betul ini. Tentunya mendapat ridho Allah ketika kita berkompetisi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Lomba-lomba dalam kebaikan, tentunya akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya menjauhi kemalasan. Nah, betul ini. Ada pepatah,
sejelek kata Mbah Maimun ya. Seburuk-buruknya orang adalah orang yang nganggur. Nah, bahasanya seperti itu. Nganggur dalam artian malas lah bahasanya. Memberi nafkah keluarga, melakukan amal sosial. Baik, selanjutnya cara meningkatkan etos kerja. Yang pertama, membuat skala prioritas agar pekerjaan terarah. Jadi sebelum melakukan pekerjaan, kita harus mempunyai mempunyai langkah-langkah lah apa yang mau kita kerjakan nanti. Harus mempunyai, kalau bahasanya itu peta. Nah, kita harus terarah. Yang kedua, tambah pengetahuan dan keterampilan, saling motivasi antarkan kerja atau teman. Nah, ini selalu menambahkan pengetahuan yang ilmu tadi ya teman-teman ya, dan keterampilan, saling motivasi akan kerja atau teman, saling memotivasi pada teman-teman yang mungkin belum semangat, kita harus menyemangati agar bersemangat. Yang ketiga, ciptakan suasana kerja yang menyenangkan, manfaatkan teknologi agar kerja lebih efisien. Kita harus sesama teman harus saling menyenangkan, tidak boleh bermusuh-musuhan. Jadi seperti itu teman-teman. Next, selanjutnya ini refleksi akhir. Kesuksesan sejati bukan diukur dari kekayaan, tetapi dari amal yang bermanfaat dan diridhoi Allah. Dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan bekerja keras secara ikhlas, seorang muslim dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kekayaan, kesuksesan sejati bukan dari kekayaan, tetapi dari amal yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Nah, ketika kita bekerja, tentunya kita harus melihat pekerjaan ini baik atau enggak, menyimpang dari syariat apa enggak. Jadi seperti itu teman-teman, agar pekerjaan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bermanfaat dan selalu bekerja keras dalam ikhlas. Nah, seorang muslim dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika teman-teman sudah melakukan hal yang saya sampaikan tadi, insya Allah teman-teman semua akan meraih kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya bacakan kesimpulannya. Yang pertama, Islam mendorong umatnya untuk aktif dan produktif dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek ibadah maupun dalam urusan dunia, dengan tetap menjalin nilai-nilai kebaikan dan keikhlasan. Yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak hanya berlomba-lomba dalam duniawi tetapi juga dalam amal soleh yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang ketiga, etos kerja yang baik adalah bagian dari ibadah. Nah, ini teman-teman perlu sampai ingat kembali lah, etos kerja yang baik adalah bagian dari ibadah. Jadi ibadah ini tidak cuma sembahyang, enggak, rukun Islam, rukun iman itu. Etos kerja yang baik adalah bagian bentuk dari ibadah. Bekerja keras dengan jujur, amanah, semangat, memberikan manfaat adalah wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan implementasi ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Contoh dari Rasulullah SAW, para sahabat dan kisah teladan lainnya seperti petani tua yang dinasihati Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa khususnya tidak hanya bergantung pada materi tetapi juga pada sikap dan usaha keikhlasan. Yang terakhir, kesuksesan sejati adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, ini teman-teman, kesuksesan sejati adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kaya itu wajib teman-teman ya, tapi ibadah juga wajib, harus seimbang. Ibadah sama kerja itu harus seimbang. Itu, yaitu saat orang berhenti menjalani hidup dan nilai Islam dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala amal dan pekerjaannya. Baik, mungkin cukup itu teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan ini mendapat
bisa menambah wawasan untuk bagi teman-teman semua. Apabila banyak kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.